Di sini saya akan menganalisis menggunakan SWOT untuk mencapai puncak sinergisme. Yang pertama itu ada strengths atau kekuatan, yaitu tim yang solid dan terkoordinasi dengan baik, membuat daya yang memindai, kemudian mengalami dan pengalaman dan keahlian yang relevan. Kemudian ada weakness, yaitu kelemahan, keterbatasan waktu dan sumber daya, kurangnya komunikasi yang efektif antar tim, ketergantungan pada beberapa orang. Kemudian ada opportunities, yaitu peluang. Yang pertama adanya kesempatan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Kemudian ada potensi untuk meningkatkan pendapatan pangsa pasaran. Kemudian adanya teknologi baru dapat membantu meningkatkan kinerja. Kemudian ada threats, yaitu ancaman. Yang pertama itu ada pesaing yang ketat dari kompetitor. Kemudian ada perubahan kondisi ekonomi yang stabil. Kemudian ada resiko kegagalan dalam mencapai tujuan. Dengan menggunakan analisis SWOT ini, kita dapat mengidentifikasi kekuatan, kelemahan internal, serta peluang dan ancaman eksternal. Dari analisis ini, kita dapat mengembangkan strategi untuk meningkatkan kekuatan, mengatasi kelemahan, memanfaatkan peluang, dan mengurangi ancaman. Kemudian ada strateginya, yaitu yang pertama itu bisa meningkatkan kekuatan dengan meningkatkan komunikasi dengan koordinasi antar tim. Kemudian ada mengembangkan keahlian dan pengalaman tim, mengatasi kelemahan dengan mengurangi ketergantungan pada beberapa orang. Kemudian meningkatkan efisiensi dan produktivitas, memanfaatkan peluang, mengembangkan teknologi baru untuk meningkatkan kinerja, meningkatkan pendapat dan pangsa pasaran. Kemudian mengurangi ancaman dengan meningkatkan kemampuan untuk bersaing dengan kompetitor, pengembangan strategi untuk menghadapi perubahan kondisi ekonomi. Kemudian untuk mencapai analisis SWOT, kita dapat mengembangkan strategi yang efektif untuk mencapai puncak sinergisme dan meningkatkan kinerja organisasi. Kemudian ada pengembangan bisnis yang sedang stabil, yaitu melakukan efisiensi produksi, melakukan perencanaan strategi pemasaran yang kreatif dan inovatif untuk memperkuat merek atau popularitas, melakukan perbaikan organisasi yang bisa membuat perusahaan lebih ramping, efisien, dan efektif. Kemudian mempertahankan pangsa pasar dan melakukan pembentukan komunitas dan pertumbuhan bisnis. Kemudian kita bisa melakukan pencuitan usaha, yaitu bisa kita lakukan ketika posisi daya saing rendah dan pertumbuhan bisnis tidak tinggi, maka dibutuhkan strategi operasi atau pembenahan yang disebut dengan business team atau growth. Kemudian ada pendekatan strategi yang sering dilakukan oleh wirausahaan dalam rangka pencuitan usaha di dalam kondisi tersebut. Salah satunya yaitu produk di lapangan dalam posisi decline atau menurun, penjualan yang tidak stabil dan cenderung terus mengalami penurunan, citra perusahaan buruk, pangsa pasar tidak berkembang, kemudian presentase laba yang dikontribusikan tidak sebesar penjualannya. Cara melakukan pencuitan usaha itu bisa dilakukan seperti terdapatnya masalah dalam persediaan bahan baku dan mesin yang terlalu tua untuk digunakan. Kemudian penambahan data untuk pengembangan bisnis tidak efektif karena bisa disalurkan ke strategi yang lebih prospektif. Kemudian mengenal pricing sebagai alternatif strategi ekspansi usaha. Itu mungkin suatu hubungan yang berkelanjutan dari pemilik untuk memberikan hak dan keistimewaan berrelasi untuk memperoperasikan bisnisnya, termasuk bantuan dalam pengorganisasian, pelatihan penyediaan barang, manajemen sebagai imbalan, dan dari pembayaran yang telah disepakati oleh penerima franchise. Terima kasih.